terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Ya, tidak terkait dengan kemarin tuh orang tuanya Pak Kunto karena enggak, tidak ada kaitannya. Dia purnawirawan pensiunan tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, gitu ya. Ada mutasi, ada sensasi, ada bintang 3, kursinya digeser paksa. Letjen Kunto Putra Trisutrisno. Mutasinya yang sempat diumumkan resmi mendadak dibatalkan tanpa alasan. Apa makna mendalam di balik meja Mabes TNI? Mari kita bicara bangsa. Mutasi jabatan di lingkungan TNI biasanya berjalan sesuai prosedur. Tapi kasus Letjen Kunto Arief Wibowo Pangkogap Wilhan I mencatat pengecualian. Spekulasi langsung bermunculan. Ada yang bilang ini soal persaingan elit di TNI AD. Ada yang menilai ini sinyal dari Presiden Prabowo, mengingat Kunto dikenal dekat dengan jaringan Orde Baru Soeharto. Letjen Kunto bukanlah jenderal biasa. Ia putra dari Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Mantan Panglima ABRI, Wakil Presiden ke-6 RI, dan yang lagi ramai nih, beliau tokoh senior Forum Purnawirawan TNI Polri yang sempat menyerukan pemakzulan Gibran. Letjen Kunto Arief Wibowo lahir pada tanggal 15 Maret 1971 adalah lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri. Sebelum menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I, ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Pangdam 3 Siliwangi, Wakil Komandan Kodiklat TNI AD dan staf ahli bidang ekonomi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas. Dan FYI nih guys, Letjen Kunto juga merupakan adik ipar dari Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu, mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI AD. Apakah pembatalan mutasi ini bagian dari kompromi politik? Atau sinyal bahwa kekuatan lama masih punya pengaruh di tengah pemerintahan baru? Drama mutasi jenderal dalam sehari ternyata bukan cuma di sinetron televisi. Ini beneran terjadi di tubuh TNI. 29 April 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan surat keputusan yang mengumumkan mutasi besar-besaran. 237 perwira tinggi digeser. Salah satunya, Kunto Arief Wibowo. Dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, pos strategis yang mengamankan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Barat, dipindahkan ke staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau versi resmi TNI, alasannya profesional. Karena tugas beliau belum selesai, situasi dinamis dan masih dibutuhkan. Kok nggak kepikiran sebelum SK diputuskan? Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Ya, tidak terkait dengan kemarin tuh orang tuanya Pak Kunto karena enggak, tidak ada kaitannya. Dia purnawirawan pensiunan tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, gitu ya. Pernyataan itu juga tidak menunjukkan bahwa gara-gara itu Pak Kunto bergeser, enggak. Tidak, ini hanya karena memang ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari sisi staf personalia. Skep 554 Pak Romawi 2025 tanggal 29 April itu sudah dikeluarkan. Karena untuk mengakomodir parti-parti yang memang harus pensiun pada bulan Mei, per 1 Mei tahun 2025. Kemudian setelah dikeluarkan, ternyata ada beberapa parti dalam rangkaian Letjen TNI Kunto itu
yang belum bisa bergeser gitu ya, dikaitkan dengan adanya dinamika dan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi hari itu. Jadi kan pada saat sidang wajah itu kan dipimpin oleh Panglima TNI, dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan, tentunya Pak Sitompul lebih paham daripada saya. Kemudian ada asisten personil di situ. Yang ikut adalah asisten personil. Tapi kan kemudian setelah CAP dikeluarkan, ada pertimbangan-pertimbangan lain dari staf intelijen misalnya, ada staf operasi misalnya, bahwa beberapa parti tadi belum bisa bergeser saat ini, gitu ya. Sehingga kemudian Panglima TNI mengambil keputusan bahwa perlu dikeluarkan ralat atau revisi terhadap rangkaian yang dari Legend TNI Kunto tadi dengan ke bawah. Ada Pak Hersan di bawah. Kebetulan saja ada Laksdamana Muda Hersan di bawahnya, kemudian ada Pangkodin Lamil di bawahnya. Itulah rangkaian-rangkaian yang perlu mendapatkan penundaan untuk revisi untuk CAP-nya gitu ya. Sehingga kenapa tanggal 30 April sebelum tanggal 1 Mei CAP itu harus keluar sehingga bisa diakomodir untuk mengakomodir parti-parti yang purna tugas pada tanggal terakhir tanggal 30 April 1 Mei 2025. Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi bilang demikian. Kedengarannya sih logis, tapi nggak sedikit tuh yang menduga ini politis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah bilang, ini keputusan emosional, bukan sekedar mutasi, tapi mungkin ada pesan personal dari jabatan penuh komando ke posisi staf yang fungsional. Ibaratnya nih, dari kapten tim futsal disuruh jadi pencatat skor di pinggir lapangan. Bayangin bro. Pangkogap Wilhan 1 bukan kursi sembarangan. Wilayahnya jantung negeri, Sumatera, Jawa, Kalimantan, mengawasi pusat kekuasaan, mengamankan denyut pemerintahan. Lucunya, setelah desakan muncullah pembatalan. Ini tuh kebetulan atau ada pesan yang ingin disampaikan? Jadi, kalau hari ini mutasi batal, besok entah apalagi babak baru yang bakal viral. Di negeri ini, jabatan bukan sekedar kompetensi, tapi siapa yang punya akses VIP? Ya, kalau kita sih cuma penonton setia, nonton drama kekuasaan dari kursi rakyat biasa. Kadang tertawa, kadang geleng kepala. Kalau kamu mau komentar apa? Tulis di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.